Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menghadirkan kita di salah satu rumahnya, yaitu Masjid Babut Taqwa, dalam beribadah kepadanya, di antaranya karena kita punya harapan lewat ibadah kepadanya kita dicatat sebagai orang yang dirahmati olehnya. Jadi seandainya ketika kita meninggal kita tidak ada yang mendoakan Allahu yarham, insya Allah kita termasuk almarhum, orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Kenapa? Karena ibadah kita baik, ibadah kita benar, ibadah kita ikhlas, ibadah kita tidak ada unsur syirik di dalamnya. Dan syirik itu ada 3 ya. Pertama syirik akbar, syirik besar. Di antaranya adalah menyekutukan Allah. Termasuk syirik besar juga adalah berzinah dengan istri tetangga. Hati-hati itu ya. Kemudian syirik kecil, yaitu riya, tidak ikhlas. Ibadahnya baru bagus, ibadahnya baru sempurna, ibadahnya baru rajin, ibadahnya baru semangat kalau dilihat orang. Tapi ketika ibadahnya di rumah, asal-asalan, malas-malasan. Maka tema kita pada subuh pagi ini adalah agar hidup dirahmati Allah. Jadi agar hidup dirahmati Allah merupakan salah satu harapan, salah satu roja yang termasuk rukun ibadah. Jadi dalam beribadah kepada Allah kita berharap agar hidup kita dirahmati oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian jika ingin beruntung, karena siapapun tidak ada yang mau rugi. Makanya ada orang tua yang kalau punya anak dikasih nama untung, bahkan dikasih nama selamat. Ada saya punya kepala sekolah teman namanya Magfiroh,
Maghfirah. Ya. Itu nama di samping baik, ya, di samping nyunah, ya, juga mengandung doa, ya, gitu. Agar hidupnya untung, makanya dikasih nama untung. Ya. Tapi ada untung yang tidak untung, ada. Ya. Itu salah satu tokoh PKI, ya, siapa tuh? Untung apa? Untung Suropati, betul ya? Itu kan tokoh PKI, ya. Dikasih nama untung, nah, tapi tidak untung, ya. Karena dia termasuk, ya, tokoh PKI, ya, yang menghabisi berapa jenderal tuh? 7 jenderal dihabisi, ya. Dan sebelumnya itu di dalam film pemberontakan G30 SKK itu kan semua jenderal-jenderal tuh disayat-sayat, kemudian dijejelin garam, ya. Itu gimana perihnya, ya. Ya. Tidak dijejelin garam aja perih, udah gitu dijelin garam sambil nyanyi genjer-genjer, ya. Genjer-genjer, ya. Iya. Jadi kalau kita ngasih nama untung, maka orang tua punya tanggung jawab bagaimana supaya anaknya itu jadi orang yang beruntung. Ya. Kalau kita ngasih anak maghfirah, berarti kita berusaha agar punya anak itu diampuni dosanya, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Ya. Jadi kalau ngasih anak rahmat, nah itu ya. Kalau ngasih anak rahmat berarti orang tua punya tanggung jawab, punya kewajiban agar anaknya itu termasuk orang yang dirahmati oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena rahmat itu termasuk roja. Dan roja itu termasuk arkanul ibadah, rukun ibadah. Kalau ibadah tidak ada roja, berarti ibadahnya batal. Ya. Oleh karena itu jika ingin untung, ya, tidak mau rugi, dapatkan rahmat Allah dan karunia-Nya. Jadi ada rahmatullah, ada fadlullah. Kalau rahmatullah kasih sayang Allah. Kalau fadlullah itu kelebihan, ya, nikmat, ya, yang Allah janjikan, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya, kepada orang-orang yang beribadah kepadanya, kepada orang-orang yang taat kepadanya, ya, itu. Mana dalilnya bahwa dengan rahmat dan karunia Allah, ya, dengan rahmatullah dan fadlullah, hidup akan untung, tidak akan rugi, ya. Falaula fadlullah alaikum, maka seandainya kalau tidak ada karunia Allah kepada kalian, wa rahmatuhu dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin, pasti kamu termasuk orang yang rugi, ya, gitu. Jadi kenapa untung Suropati itu dikatakan rugi? Ya. Karena dia tidak mendapatkan rahmat dan karunia Allah. Makanya jika kita ingin beruntung, dapatkan rahmat dan karunia Allah. Itu surat Al-Baqarah ayat 64, ya. Yang kedua, jika mau bahagia, jadi untung saja nggak cukup. Di samping untung harus bahagia. Bagaimana caranya menjadi orang yang bahagia? Ya, tidak mau sengsara, serta mendapatkan semua yang terbaik dari Allah, ya, Azza wa Jalla. Ya. Jadi kita ingin bahagia, ya, tidak ingin sengsara, tapi dalam waktu yang sama kita mendapatkan semua yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sama jawabannya, kuncinya sama, dapatkan rahmat dan karunia-Nya. Ya. Dapatkan rahmat Allah dan karunia Allah. Ya. Mana dalilnya? Ya. Karena harus pakai dalil. Ya. Kalau tidak ada dalilnya namanya khurafat dan tahayul atau ngayal. Ya. Tapi kalau ada dalilnya itu namanya roja. Ya. Kalau tidak ada dalilnya namanya angan-angan. Ya. Itu banyak itu. Di-share ke grup kita, ya, tentang amalan-amalan. Oh, ini pahalanya. Tapi setelah dicek hadisnya dhaif. Itu namanya ngayal, ya. Namanya angan-angan, tamani, ya.
dan bukan harapan. Nah, ini harapan yang kita inginkan, bagaimana supaya bahagia, tidak sengsara, mendapatkan semua yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul, katakan oleh Muhammad, bifadlillah, ya, dengan karunia Allah, wa birahmati, dan dengan rahmatnya, fabidzalika, dan dengan itu, falyafrahu, maka hendaklah mereka bahagia. Jadi tanpa rahmat Allah, tanpa karunia Allah tidak akan bahagia. Tapi dalam waktu itu yang sama, huwa khairum mimma yajma'un. Ya. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Ya. Jadi bahagia, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan karunia Allah, maka bukan hanya kita disenangkan hidup oleh Allah, ya, tapi juga kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang kita kumpulkan. Sebenarnya bahagia saja itu adalah khairum mimma yajma'un, ya, lebih baik dari yang mereka kumpulkan. Apa? Harta misalnya, ya, tahta, ya. Tapi dalam waktu yang sama, ya, bahwa karunia Allah, ya, rahmat Allah itu jauh lebih baik dari yang mereka kumpulkan. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan karunia dan rahmat Allah, ya. Jadi jangan sampai kita hafal kuncinya tapi tidak bisa menggunakannya, ya. Ya, atau salah milih kunci. Nah, yang dimaksud dengan karunia dan rahmat Allah adalah maja'akum. Maja'ahum. Apa yang datang kepada mereka. Yang datang kepada orang kafir, ya, orang zalim, orang musyrik, orang fasik, ya. 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 Datang kepada mereka. Minallah, dari Allah. Minal huda, dari yang namanya petunjuk, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan bukan datang kepada kita saja, bukan datang kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga datang kepada umat Yahudi, Nasrani, ya, Majusi, Sobiin, dan sebagainya. Ya. Apa itu Al-Huda? Al-Quran. Ya. Jadi tanpa rahmat Allah, tanpa Al-Quran kita tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Ya. Karena Al-Quran itu adalah rahmatan, hudan wa rahmatan. Ya. Di samping petunjuk juga rahmat. Artinya kalau tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak akan dapat rahmat Allah. Ya. Jadi kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim sebanyak 17 kali minimal, tapi kita tidak berpedoman kepada Al-Quran, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kita tidak akan mendapatkan rahmat. Yang kedua, ya, apa itu? Fadlullah wa rahmatuhu itu. Wa dinul haq, agama yang benar, yaitu Islam. Ya. Wa huwal Islam. Ya, jadi Islam itu adalah agama yang benar. Pedomannya pertama adalah petunjuk Allah Al-Huda. Yang kedua Al-Quran. Dan yang kedua adalah petunjuk dari Rasul. Petunjuk dari Rasul. Khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada petunjuk sebaik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Qur'an, ya, asdaqul hadis, ya, omongan yang paling benar. Makanya ada kalau habis baca Quran membaca shadaqallahul azim. Ada itu. Karena yakin Al-Quran itu petunjuk yang paling benar, petunjuk yang paling jujur, tidak ada kedustaan, kebohongan, penipuan di dalamnya. Ya. Jadi kalau mau bahagia, mau untung, mau mendapatkan semua yang terbaik dari Allah, yang pertama jangan jauh dari Al-Quran. Yang kedua jangan jauh dari Islam. Fahami, yakini, amalkan Al-Quran dan Al-Islam. Kenapa? Karena dengan Islam hidup pasti bahagia, tidak akan sengsara, serta mendapatkan semua yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan, fa'innal Islam alladzi da'ahum Allahu ilahi. Ya, karena Islam itu, ya, adalah agama yang didakwahkan oleh Allah. Ya.
agama yang didakwahkan oleh Rasulullah, agama yang didakwahkan oleh para dai, para khotib, para mubalik, para penceramah. Ya. Makanya ajak kepada Islam, seru kepada Islam, panggil kepada Islam. Ud'u ila sabili rabbik. Karena Islam itu jalan Allah, ya, jalan Allah. Bil hikmah, ya, dengan cara bijak, ilmiah. Ya. Wa mau'idatil hasanah, dengan cara nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau bisa debat, ya. Ya. Tapi debatnya dengan debat yang baik. Debat yang baik itu pertama adalah debat dalam rangka mencari kebenaran, ya, bukan kepuasan. Ya. Yang kedua, ya, dalam rangka, ya, apa? Meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Jadi jangan sampai gara-gara debat jadi bermusuhan. Ya. Gara-gara debat, ya, masing-masing bawa pasukan, bawa golok gitu. Itu dulu di Bogor, ya, saya pernah baca dalam tanya jawab Islam, ya, bahwa ada ulama setelah debat tentang haramnya kodok, ya. Jadi ada mengatakan kodok itu haram, ada mengatakan kodok itu halal. Nah, yang halal bawa pasukan, yang haram juga bawa pasukan, bawa golok, itu berantem gara-gara itu. Itu bukan debat namanya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Dan kemudian harus mempererat persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Ya, jangan sampai gara-gara debat kemudian bermusuhan, apalagi sampai berperang-perang, ya, sampai perang berdarah-darah. Kemudian debat juga dalam rangka apa? Meningkatkan ilmu, menambah ilmu, ya, meluaskan ilmu, ya. Saya kalau ada sesuatu yang perlu, ya, kita dialogkan, suka saya jawab. Tapi kemudian ada juga yang nyinyir, ya. Jadi nggak mau kalau diajak debat, ya. Padahal dari dulu sampai sekarang, ya, yang kita perselisihkan itu, ya, tidak beda, ya. Jadi dari dulu kalau sholat tarawih 443, kemudian berapa? 221, 223 dari dulu itu, ya. Tapi kan tujuannya bagi kita tuh bukan untuk mencari kepuasan, ya. Bukan untuk mencari kebenaran, tapi bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk mencari kebenaran. Dalam waktu yang sama untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Dalam waktu yang sama untuk meningkatkan ilmu, sehingga ilmu kita bertambah, ya. Tapi syaratnya wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara baik debatnya itu. Dulu itu saya ingat itu, para ulama itu kalau debat, ya, mungkin waktu itu belum ada mobil atau gimana, ya. Itu si kitab itu dipikul. Jadi dijejerin itu, ya. Jadi kalau sekarang kita misalnya mau tahu bagaimana, ya, kedudukan apa yang diperselisihkan oleh para ulama, kita undang para ustadz, ya. Misalnya dari Muhammadiyah kita undang, dari Persis kita undang, dari NU kita undang, ya. Dari Salaf kita undang, kemudian dari Haroki juga kita undang, ya. Kita debat, dialog, tapi dengan cara yang baik. Setelah debat, salaman itu, ya. Saya dulu ada tuh ustadz jualan tahu di pasar, ya. Tapi setiap apa yang saya sampaikan, dia selalu dibantah lewat jamaahnya, ya. Jamaahnya sama dengan jamaah saya gitu. Kemudian komplain, ya. Dan kemudian ngadu kepada saya, udah ustadz itu kumpulkan, datangkan, hadirkan, kita bicara tentang apa, ya. Tentang bahwa yang wajib, ya, dipakai, ya, ketika sholat yang namanya peci, ya, itu di sini nggak ada, ya, nggak ada, ya. Saya juga nggak pakai. Itu peci yang dipakai oleh Bung Karno, ya. Peci apa tuh? Ya. Kalau dulu namanya peci nasional tuh, peci nasional tuh. Ya. Iya, peci Nusantara. Jadi kalau nggak pakai itu, sholatnya nggak sah itu. Nah, ini nggak sah itu sholatnya tuh. Ya. Ya. Ada juga di sini ada dulu, ya, bahwa ustadz atau siapa saja yang sholatnya itu tidak pakai peci, salah itu. Baik peci nasional, peci apa tadi? Nusantara, ya. Peci songkok ataupun peci ini, ya,
itu tidak termasuk kesalahan, termasuk dosa. Itu kan perlu didialogkan seperti itu. Nah, ketika kita mau jadalah, ya, selepas itu Ustaz datang itu, saya selalu tuh datang memeluk saya, memeluk salah. Jadi yang dipakai oleh kita yang namanya peci itu atau songkok itu, ya, atau apa namanya tuh peci Nusantara Nasional itu bukan itu saja yang harus dipakai. Karena itu yang memperkenalkan peci itu adalah Bung Karno, ya. Bung Karno yang memperkenalkan. Nah, sekarang ini peci dari mana nih? Dari Arab bukan? Cina itu. Terus mana lagi itu? Ya. Ya kalau yang dari Arab itu apa itu? Ya. Wah, sini pakai ini kan, itu kan. Nah, jadi al aslu, ya, fil asya al ibaha. Kalau bukan urusan ibadah, itu boleh mau pakai peci songkok, mau pakai peci Cina, mau pakai apa lagi? Arab, ya, itu boleh kan urusan. Kecuali ada dalil yang melarang. Ya, kita cari mana dalilnya nggak boleh pakai peci Nusantara, gitu kan? Ada dalilnya nggak? Nggak ada. Ada dalilnya nggak yang melarang pakai peci apa nih? Peci Cina? Nggak ada, ya. Makanya Islam jawabannya. Kita ajak kepada Islam, ya, karena dengan Islam Allah ngasih keuntungan, dengan Islam Allah ngasih kebahagiaan, dengan Islam Allah ngasih yang terbaik, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, di sini ada, ya, tafsir daripada khairum mimma yajma'un, ya, yaitu mim khutamid dunia, lebih baik daripada puing-puing atau khutam dunia. Ya, jadi dunia itu sebenarnya sampah, ya. Dunia sampah itu. Kalau kita makan, kita minum, gitu. Ya, apa yang dihasilkan? Apa yang dihasilkan? Dimanfaatkan untuk tubuh kita. Tapi kemudian dibuang, kan? Dibuang ke depan, dibuang ke belakang, kemudian dibuang lewat keringat. Ya. Beda dengan di sorga. Di sorga kan tidak menghasilkan kotoran, tidak menghasilkan sampah, ya, gitu. Coba, ya, kan banyak urusan kita di dunia. Pertama, kalau lapar kita mau makan, kalau haus kita mau minum. Kemudian setelah kenyang nggak enak lagi makan dan minum, ya. Ya, kenyang itu ketika lapar dan haus. Kalau sudah tidak lapar dan haus tidak enak lagi makan. Ya, bukan berkah malah begah. Tapi ada lagi, ya, apa tuh? Mules, kan, ya, mules, ya, ya. Jadi makan minum mules, ya. Setelah mules dibuang. Itulah dunia, ya. Makanya akhirat lebih baik daripada dunia. Beda dengan di sorga, mereka tidak buang kotoran, ya. Baik dari depan yang namanya baul kubul, ya, maupun dari belakang yang namanya dubur, ya, atau lewat pori-pori, ya. Ya. Tapi kemudian kalaupun lewat pori-pori itu keringatnya keringat yang wangi, berarti bukan kotoran, ya. Kalau yang sekarang kita keluarkan lewat keringat itu kotoran, tapi kalau di sorga bukan kotoran. Makanya di sorga itu yang namanya sungai, ya, itu bukan buat mandi, buat apa tuh? Buat minum. Sungainya sungai air tawar, sungainya sungai susu, sungainya sungai madu, sungainya sungai khamr. Ada suplemennya. Suplemennya itu namanya kafur dan zanzabila, ya. Kapur bagus buat tulang, ya. Zanzabila, itu yang namanya wedang jahe, kan, buat pencernaan bagus, buat kemudian peredaran darah juga bagus, wedang jahe, ya. Itu suplemennya. Padahal minum di sorga saja sudah enak, sudah nikmat. Ditambah suplemennya, tambah enak, tambah nikmat, sehingga tambah betah di sorga. Sehingga kata Rasul, tidak ada orang yang masuk sorga pengen kembali lagi ke dunia, kecuali para mujahid fi sabilillah. Kemudian wa ma fiha minaz zahra al-faniyah, ya, az-zahiba. Dan ternyata dunia itu hanya sekedar bunga, sekedar kembang, ya, yang akan rusak dan akan sirna. Ya, jadi kembang itu memang wangi,
Ya, kembang itu memang indah, tapi wangi dan indahnya tidak selamanya. Ya, dulu kalau setiap Lebaran kan suka beli kembang apa ya? Ya, melati apa gitu ya. Ya. Yang suka ditancapin di pot, ya, pas bunga dikasih air tuh. Ya. Nah, itu berapa hari kekuatannya tuh? Nah, bisa sebulan masih kuat nggak? Enggak, itu dunia itu. Ya. Dan dalam kitab Al-Muyassar namanya adalah Az-Zahrah Al-Faniyah Az-Zahibah. Ya. Jadi bunga yang akan rusak dan akan sirna. Kan setelah 1 bulan 1 minggu dibuang nggak tuh? Dibuang. Ya, gitu. Kemudian jika mau masuk surga, nah ini tadi kan. Pertama mau apa? Mau untung. Yang kedua mau bahagia, mendapatkan semua terbaik dari Allah. Dan yang ketiga jika mau masuk surga, tidak mau masuk neraka. Makanya salah satu ya doa setelah sholat itu, Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma ajirni minan nar. Itu ya. Kita ingin surga dan kita tidak ingin neraka. Ya. Apa yang harus kita dapatkan? Sama yang harus kita dapatkan, yaitu rahmatullah wa fadlullah. Ya, rahmat Allah dan karunia-Nya. Dan ini disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada dalilnya, ya. Harus ada dalilnya, ya. Baru namanya fikih. Kalau ada dalilnya nama fikih, fikih sunnah kan ya. Ya. Kalau tidak ada dalilnya, namanya ro'yu. Apa ro'yu itu? Pendapat. Ro'yu itu pendapat. Ya. Jadi kalau diurut, ya, secara tertib, ya, yang harus kita kita fahami itu, kita ikuti itu pertama Al-Quran dan As-Sunnah atau syariah. Karena syariah itu kebenarannya mutlak. Ya. Yang kedua baru apa? Ro'yu, fikih ya. Fikih itu adalah istinbat. Istinbat kesimpulan dari memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, gitu. Tapi ternyata fikih juga apa? Bisa beda pendapat nggak fikih? Bisa. Seperti ada ulama yang mengatakan saum terus-terusan tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu tidak syar'i, tidak nyunah, ya. Gitu. Bahkan Imam Nawawi makruh. Jadi kata Imam Nawawi, ada ulama yang berpendapat bahwa saum tanggal 1 sampai 9 terus-menerus itu hukumnya makruh katanya, ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ya dari Aisyah. Hadisnya riwayat Muslim bahwa Rasul tidak pernah saum ya terus-terusan selama ya 9 hari atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tapi ada fikih juga ya. Ulama fuqaha yang berpendapat bahwa saum terus-terusan tanggal 1 sampai tanggal 9 itu termasuk sunnah, disyariatkan. Ya. Kenapa? Karena Rasul ya, itu hadisnya riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Albani, tapi di kitab lain didhaifkan. Jadi hadisnya sama, tapi di satu kitab disahihkan, di kitab lain didhaifkan. Apa itu? Rasul selalu ya saum ya Arafah. Rasul selalu saum tadi apa? Saum 9 hari ya di bulan Zulhijjah gitu. Dan yang menjadi dasar bagi mereka itu ada yang menyimpulkan ya berdasarkan usul fikih. Kalau yang satu menetapkan, yang satu tidak menetapkan, ya maka kalau dua-duanya dalilnya sahih, maka yang diambil adalah yang menetapkan. Padahal sama-sama usul fikih itu. Ya. Jadi yang satu riwayat Muslim kan, tidak menetapkan. Jadi tidak melaksanakan saum 9 hari berturut-turut di bulan Zulhijjah itu di awalnya. Nah, yang kedua ya, sama usul fikih bahwa menafikan, meniadakan
itu harus didahulukan daripada menetapkan, gitu ya. Jadi yang satu ya itu menganggap sunnah, yang satu tidak menganggap sunnah. Itu ulama dua-duanya, dan dari dulu sampai sekarang begitu aja. Makanya saya kadang-kadang bosan kalau ada yang nge-share seperti itu, bosan ya. Jadi ada tuh yang berpendapat ya, kalau dua-duanya sahih ya, maka ya yang diambil itu sebagian menetapkan, sebagian meniadakan, sebagian saum, sebagian tidak. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau dua-duanya sahih, maka yang diambil, yang diamalkan yang paling sahih. Ya. Jadi hadis riwayat Muslim, Rasul tidak pernah sholat 9 hari di awal Zulhijjah terus-terusan. Itu hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Sedangkan yang mengatakan Rasul saum terus-terusan 9 hari di bulan Zulhijjah, itu hadisnya dari sebagian istri-istri Nabi. Enggak dijelaskan siapa. Ya, enggak dijelaskan. Ya. Ada yang mengatakan Hafsah, katanya dari Hafsah. Ya. Tapi di sana dijelaskan dari sebagian istri. Kalau yang pertama kan jelas dari Aisyah. Ya. Kalau yang kedua hadis riwayat Abu Daud dari sebagian istri-istri Nabi. Ya. Bahwa Rasul selalu saum 9 hari berturut-turut di awal Zulhijjah. Dua-duanya sahih. Ya. Tapi kemudian sahih Muslim dengan sahih Abu Daud kuatan mana? Muslim. Maka yang diamalkan adalah sahih Muslim. Makanya ulama yang berpendapat seperti itu dia mengatakan bahwa ya yang rojih ya, yang tepat itu adalah tidak saum dari mulai tanggal 1-9 terus-terusan. Ya. Nah, mereka mengatakan kalau mau saum Daud saja. Tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, ya, kalau ya tanggal 7 kan saum Daud ya. Tanggal 9-nya saum apa? Saum Arafah. Jadi kalau mau tuh, pertama yang senang saum, yang rajin saum, yang semangat saum, ya tidak ada saum sunat yang terbaik selain saum Daud. Saum Daud itu saum yang paling mantap itu, ya. Yaitu saum tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal berapa? 7, ya. Itu saum Daud. Yang kedua saum Arafah, ya. Kenapa? Karena saum Arafah itu saum ya yang menghapus ya dosa selama 2 tahun. 2 tahun ke belakang dan 2 tahun ke depan. Itu luar biasa. Saum 1 hari tapi menghapus dosa kesalahan selama 2 tahun. Nah, yang ketiga, ya, ini pilihan. Kalau mau diambil semuanya juga silakan, ya. Yaitu yang ketiga apa? Saum Senin, Kamis. Itu silakan, ya. Itu yang mengatakan bahwa saum terus-terusan 1-9 itu ya hadisnya ya tidak lebih kuat daripada yang tidak saum. Itu pikir selalu tuh, ya. Makanya perlu yang namanya wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kemudian kalau tidak berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak ada dalilnya, terus berpendapat, ya, maka disebut ro'yu, ya. Ro'yu itu bukan fikih, ro'yu, ya, gitu. Ro'yu. Hati-hati itu diancam, ya, dengan neraka, ya, gitu. Orang yang memahami Al-Qur'an, orang yang berkata tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah tapi kemudian tidak berdasarkan ilmu, ya, maka siap-siaplah untuk tinggal di neraka. Ya. Nah, kemudian kalau mau masuk surga maka dapatkan rahmat Allah dan karunia-Nya. Rasul bersabda, la yudkhila, tidak akan pernah memasukkan ahadan kepada seseorang amaluhu, amalnya, ya. Jadi amal sebanyak apapun, amal sempurna apapun, amal sebaik apapun, tidak akan pernah memasukkan orang yang beramal itu ke dalam surga, ya, al-jannata. Nah, para sahabat kan semangat dalam menuntut ilmu, ya. Jadi setiap kata yang disampaikan oleh Rasul selalu disimak, ya. Kalau dia paham, sami'na wa ata'na. Kalau belum paham, nanya kan. Ini baru, ini ilmu baru, ya, gitu. Ya.
Mereka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah amal engkau juga tidak akan pernah memasukkan engkau ke dalam surga? Bayangkan, ya, amal kita dengan amal Rasul itu jauh dari tanah ke langit ya, gitu. Ya. Tapi kemudian apa kata Rasul? Wala ana, tidak. Ya, demikian pula aku, amal aku tidak akan pernah memasukkan aku ke dalam surga. Tapi ada kecuali itu. Ya. Kan tadi umum ya. Nah, umum kalau umum, kalau masih syubhat nanya. Ya, nanya. Nah, ketika oleh Rasul dijelaskan baru ngerti apa yang disabdakan oleh Rasul, bahwa tidak akan pernah amal seseorang memasukkan orang itu ke dalam surga. Termasuk juga amal Rasul, tapi ada pengecualian. Ini yang harus digaris besar tuh. Ya. Illa ayatagommadanillahu bifadlin warahmatin. Kecuali jika Allah melimpahkan kepadaku karunia dan rahmatnya. Ya. Jadi masuk surga itu sama dengan masuk ke Ancol. Ya. Atau ke tempat-tempat hiburan lainnya. Ada apa? Ada tiket masuk. Ya. Ada kan tiket masuk ya? Ya, jadi kalau tidak pakai tiket masuk nggak bisa masuk. Saya kalau ngisi di Ancol itu baik Purna Bakti ataupun jamaah di sana, ya karyawan di sana, pengurus di sana, itu dikasih barcode, jadi nggak bayar, kasih barcode, kemudian di tap kan gitu, itu biasa ya. Jadi kalau ke Ancol tiketnya barcode, tapi kalau surga tiketnya apa? Rahmat Allah dan karunia-Nya, ya. Jadi bisa nggak masuk surga? Jangankan ke dalam surganya, ke taman surganya saja itu tidak akan masuk. Jadi tiket masuk itu kan untuk ke taman surganya, ya, untuk kapling di luar surga itu tiketnya. Adapun tiket terusan, ya mau ke Dupan, ya, mau ke Balai Samudra ya, mau ke Istana Boneka, ya, mau ke animasi film ya, film simulator, itu tetap harus bayar lagi. Namanya tiket apa? Terusan. Ya, tiket terusan. Ya. Jadi kita sudah dapat rahmat dan karunia Allah, baru dapat kapling sorga itu. Ya, kapling sorga. Ya. Jadi kalau kita tidak beramal, maka kita di sorganya tidak punya rumah, tidak punya istana, kan ya, gitu. Nah, apa itu tiket terusannya? Amal. Makanya ketika berbicara tentang amal, kan ini sepintas berarti nggak perlu beramal kan? Ngapain beramal? Beramal juga nggak memasukkan ke surga. Nah, ini juga harus nanya. Ngapain sih beramal kalau gitu? Ada tuh jemaah. Saya kalau begitu kita beramal sia-sia. Sholat berjamaah ke masjid kan udah capek, ngantuk dan sebagainya. Tetap kita berjamaah. Berarti sia-sia? Enggak. Bahasa surat As-Sajdah. Ya. Ketika berbicara tentang sorga terusan, ya, fasilitas yang ada di sorga, rumah, istana dan sebagainya, bidadari dan sebagainya, maka ini ada kaitannya dengan ibadah dan amal soleh. Makanya Allah mengatakan pertama, jazaa'an bima kanu ya'malun, ya. Jadi ternyata sorga yang bernama tempat, ya, kekal dan abadi yang lebih baik, ya, itu adalah jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan yang disesuaikan dengan amal yang pernah dilakukan waktu di dunia, gitu kan? Ya. Ya. Orang yang sakit sholat berjamaah ke masjid dengan orang yang sehat sholat berjamaah ke masjid, pahalanya gedean mana? Orang sakit. Iya. Jadi bimakanu ya malun. Bimakanu yang, ya. Orang sehat sholat sunat, ya, boleh berdiri, boleh duduk. Tapi pahalanya gedean mana? Beda kalau duduknya sakit. Ya, orang sehat duduknya sholatnya berdiri, orang sakit duduknya sholatnya duduk. Pahalanya sama. Pahalanya sama. Ya, pahalanya sama. Karena sakit. Tapi kalau kemudian
berdiri nggak apa-apa, pahalanya lebih gede tuh yang berdiri, yang sakit kalau berdiri. Ya. Itu kata Rasul. Ya. Jadi amal orang tidak akan memasukkan orang itu ke dalam surga kecuali jika Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Ya, sedangkan amal soleh dan ibadah itu sebagai tiket terusannya. Ya. Dan yang kedua dalam surat As-Sajdah itu, surga itu adalah ya, nuzulam bima kanu ya'malun. Bukan hanya sebagai balasan, tapi juga sebagai fasilitas. Fasilitas itu tempat tempat tinggal. Dikatakan nuzul artinya manzil. Manzil itu tempat ya turun. Berarti surga tinggi atau pendek? Tinggi. Surga ada tangganya enggak? Ada. Karena surga itu 100 tingkat. Tiap tingkat setinggi antara langit dan bumi. Ya, disebut manzil atau nuzul. Anugerah atau fasilitas bima kanu ya'malun yang disesuaikan dengan amal manusia waktu di dunia. Ya. Kalau orang yang mati syahid dapat istrinya 71. Orang yang mati syahid. Satu mantan istri di dunia tuh, istrinya tuh, ya. Jadi istri Mas Warman, istri Pak Rashid, nanti bisa jadi istri di surga nanti. Dan cantiknya lebih cantik daripada bidadari. Itu. Kenapa? Karena bidadari masuk surga tanpa ibadah, tanpa amal soleh kan, langsung masuk surga. Ya. Uruban atroba, muda, ya. Muda, usianya sama, cantik, jelita, ya, gadis, perawan, itu bidadari itu, ya. Tapi kemudian kalau istri kita yang ada di dunia masuk surga bersama kita, cantiknya, seksinya lebih cantik dan lebih seksi daripada bidadari. Kenapa? Karena istri kita masuk surga. Karena apa tuh? Karena ibadah. Kenapa? Karena amal soleh. Kenapa? Karena karunia dan rahmat Allah. Ya. Sedangkan bidadari dalam surat Al-Waqiah, ya, fa'ansha'nahunna insya'a. Kami jadikan bidadari itu sebagai istri penghuni surga dengan tanpa pertumbuhan dan perkembangan. Langsung jadi itu. Langsung jadi, ya, insya'a. Langsung jadi perawan, gitu kan? Jadi cantik, jadi muda, luar biasa tuh. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Nah, beda dengan istri di dunia, ya. Dia masuk surganya itu tadi karena rahmat Allah, karena karunia Allah, karena amalnya, ibadah dan amal solehnya. Nah, setelah itu baru Rasul mengatakan fasadidu. Kalau mau masuk surga, dapat rahmat Allah dan karunia Allah, kalian harus bersikap lurus, nggak boleh pelintat-pelintut. Ya. Ada nggak yang pelintat-pelintut? Ada. Ya. Misalnya hari ini ngomong ini, kenyataannya nggak dilaksanakan. Hati-hati. Ya. Ya. Termasuk ketika dalam musyawarah. Dalam musyawarah ditetapkan ya, bahwa yang namanya tanggal 1 Zulhijjah itu hari Sabtu. Ternyata begitu selesai musyawarah hari Jumat. Ya. Padahal ikut musyawarah. Kecuali kalau tidak ikut musyawarah. Ya. Kalau ikut musyawarah harus berdasarkan kesepakatan musyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Banyak di Indonesia seperti itu. Ya. Beda. Dia Jumat, kemudian pemerintah Sabtu misalnya. Nah, supaya sinkron dimusyawarahkan, namanya sidang isbat. Tapi setelah ketok palu beda lagi. Nah, itu namanya apa? Tidak konsisten, pelintat-pelintut. Nggak boleh yang seperti itu. Ya, kecuali kalau tidak ikut musyawarah. Soalnya dalam musyawarah itu pasti ketetapannya Sabtu misalnya kan gitu. Atau pasti hilal itu tidak terlihat. Sehingga tanggal 1-nya bukan Jumat, tapi Sabtu. Tanggal berapa Sabtu? Tanggal 8. Kalau Sabtu tanggal 8 berarti Idul Adhanya tanggal berapa? Tanggal 17. Tapi kalau Jumat tanggal 7, maka Idul Adhanya Kamis kan hari Ahad ya. Hari Ahad itu tanggal 16. Nah, ini penting fasadidu ya. Tapi fasadidu juga artinya harus berkata benar, berkata baik. Dan ini bagian dari ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida.
Wahai orang yang beriman, pertama takwa kepada Allah. Yang kedua berkata benar, berkata baik. Kemudian waqaribu, harus saling mendekat. Harus saling mendekat, ya. Seperti kita sholat. Makanya format kajian itu, kalau kita hadir di kajian, mau dapat taman di sorga, ya, mau dapat taman di sorga, ya, atau mau dicintai oleh Allah, pilih mana tuh? Nah, ya, pilih mana? Mau dapat apa tadi? Taman di sorga, atau mau dicintai oleh Allah? Pilih mana? Dua-duanya boleh dipilih itu, ya. Sebab akan susah kita melaksanakannya. Kalau kita mau dapat surga Allah, ya. Kalau kita mau dapat surga Allah, ya, maka kemudian, ya, mau mendapat taman surga di Allah, maka formasi duduknya itu, ya, formasi duduknya itu, ya, adalah dalam bentuk halakoh. Apa halakoh tuh? Lingkaran. Ini lingkaran bukan? Bukan. Berarti tidak dapat taman surga nih. Iya. Bikin lingkaran. Kayak di Mamah Dedeh, ya, di mana lagi tuh? Kayak kalau Habib Rizik Syihab itu lagi ceramah, bikin lingkaran, dekat gitu. Ya, dekat. Gitu. Ya. Ini mah lingkaran bukan, ya. Nggak dapat tuh taman surga. Ya. Sender. Karena dapat taman surga itu banyak amalannya, ya. Ya, di antaranya adalah menjenguk orang sakit. Dapat tuh taman surga. Tapi jangan makan dan minum di tempat orang sakit, nggak boleh. Ya. Sebenarnya bukan nggak boleh, ya, tapi batal, ya, jalan-jalan di taman surganya tuh. Nengok orang sakit, keluar martabak, keluar empe-empe, waduh. Milih tuh, mau taman surga, mau empe-empe. Rata-rata milih empe-empe, milih taman surga. Tapi kan orang Jawa, orang Indonesia tuh rata-rata nggak tega, ya. Masa ada yang datang yang nggak dikasih minum, nggak dikasih kue. Tapi kalau yang sakitnya itu suka ngaji dan yang menjenguk juga suka ngaji, ketika tidak ada makanan dan tidak ada minuman, berarti mantep itu. Ya. Jadi kadang-kala yang nggak ngerti, yang sakitnya keluar makanan itu, keluarkan semuanya. Atau kadang-kala yang nggak sakit, yang menengoknya yang nggak ngerti, mungkin karena nggak pernah ngaji di majelis taklim atau nggak pernah dijelaskan oleh ustadznya. Pas nengok nggak ada minuman, nggak ada makanan, mana makanannya, kan gitu. Ada, itu nggak suka ngaji tuh. Ya. Iya. Nah itu format majelis, ya, yang menjanjikan taman sorga, formatnya lingkaran halaqah, ya. Yang kedua, ada format majelis yang dicintai oleh Allah, formatnya sab, ya. Makanya di masjid-masjid, ya, yang ngadain misalnya kuliah duhur, ya, di kantor terutama, ya, di kantor itu ketika khatib naik mimbar itu atau penceramah naik mimbar itu posisinya kan sab, ya, sab itu sab, ya, itu dijanjikan apa? Cinta Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Tapi dalam prakteknya, ya, setelah sholat pas ngaji bubar, pulang ke rumah atau nyender di tembok, kan gitu, ya, ya. Itu tidak dicintai oleh Allah, walaupun bentuknya sab, ya, tapi tidak rapat. Harus rapat tuh bentuk sab itu, ya. Jadi jangankan ketika ngaji, ketika sholat saja kalau ada rapat yang kosong, sab yang kosong, kita masuk sampai rapat, kita dapat sebuah rumah di sorga. Gitu.
Kalau ngaji dalam bentuk saf kemudian rapat, dalam bentuk lingkaran kemudian rapat dan dekat, ya, rapat dan dekat, maka kemudian dicintai oleh Allah. Ya. Kalau kita dalam bentuk saf, yang paling bagus saf paling depan atau paling belakang? Paling depan. Jadi yang paling depan paling dicintai oleh Allah. Ya. Nah, kemudian dalam lingkaran yang paling bagus, yang paling depan atau paling belakang? Paling depan. Makanya kalau yang ceramahnya Habib, yang Rizik ceramahnya Abdul Somad, Adi Hidayat, rata-rata pengen paling depan. Padahal kita pengen paling depan itu bukan karena penceramahnya Habib Rizik, bukan penceramahnya Abdul Somad atau Adi Hidayat, tapi memang itu ada dalilnya, bukan pendapat, tapi fikih, ya. Orang yang rapat dan dekat, ya, baik dalam bentuk lingkaran, halaqah maupun dalam bentuk saf, ya. Yang pertama dapat jalan-jalan di taman sorga. Yang kedua dicintai oleh Allah SWT. Makanya tadi untuk dapat sorga beserta fasilitasnya, bukan hanya kita dapatkan rahmat Allah, kita dapatkan keridhaan Allah, tapi berusaha fasadidu, hidup harus lurus, ngomong harus benar, kemudian ketika berkumpul dalam majelis harus rapat dan dekat, ya. Supaya apa? Supaya saling kenal mengenal satu sama lain. Itu dalam rahasia sholat, Imam Al-Ghazali mengatakan bedanya Rasulullah dan para sahabat ketika sholat dan setelah sholat dengan kita, bedanya kalau Rasulullah dan para sahabat ketika sholat itu dia tidak mengenal siapa-siapa, ya. Tidak mengenal siapa-siapa, ya. Yang dia kenal cuman Allah saja, karena sholat itu mengingat Allah, ya, gitu kan, ya. Jadi kalau lagi sholat itu yang dia kenal, dia ingat Allah, ya, tidak ingat yang lainnya. Kalau kita, nah, itu bedanya sholat Rasulullah dan para sahabat. Sampai kemudian Ali bin Abi Thalib ketika kena tombak, ya. Kena tombak kenapa? Ya. Ya, dia minta supaya tombaknya dicabut itu ketika sholat. Ya. Dia lebih fokus ke Allah daripada ke tombak. Coba kalau kita dicubit lagi sholat, fokusnya kemana tuh? Itulah katanya. Ya. Nah, sedangkan setelah sholat, ya, bedanya Rasul sahabat dengan kita, Rasul itu dan sahabat itu mengenal yang lainnya, satu dengan yang lainnya. Makanya Rasul ketika tanya, kenapa si fulan tidak hadir sholat berjamaah di masjid? Sahabat tahu itu, sahabat itu, tahu, ya, itu. Kata sahabat, dia lagi punya utang, ya Rasulullah. Punya utang itu. Di sini ada yang tahu nggak yang punya utang? Siapa nggak tahu, ya? Rasul sahabat tahu, ya. Dia tidak sholat berjamaahnya itu karena nggak punya utang. Kemudian kata Rasul, kenapa nggak punya utang? Ya, kemudian tidak ke masjid sholat berjamaah karena dia tidak mampu bayar, katanya. Dia belum punya uang untuk membayarnya, sehingga kalau dia ke masjid lewat orang yang ngutangin, malu, katanya. Jadi sahabat itu kalau punya utang malu itu. Makanya kalau punya utang segera dibayar. Ya, segera dibayar. Tapi karena belum mampu dan malu, dia nggak ke masjid akhirnya. Nah, para sahabat oleh Rasul diajak untuk bertakaful, saling membantu itu. Makanya ada takaful janaiz kan itu, ya. Nah, bentuknya itu. Maka ngumpulin duit, datang ke rumahnya, dibayar utangnya, ke masjid lagi itu. Ya. Yang satu lagi, kemana si fulan sholat masjid? Kata sahabat, burungnya mati ya Rasulullah. Tuh, gara-gara burung mati nggak ke masjid. Ya. Kenapa gara-gara burung mati? Ya, dia nggak ke masjid karena burung itu adalah piaraan yang paling dicintainya. Lantas kenapa tidak ke masjid? Ya, karena dia belum mampu beli burung lagi, kan gitu. Ada orang yang senang burung di sini, ya? Ada itu. Jadi kalau Pak Talkisto nggak ke masjid bisa jadi burungnya mati itu. Ngumpulin duit itu. Nah, datang diberikan, oh ya beli burung lagi, kan seperti itu. Gitu. Makanya fasadidu wa qaribu, ya, harus lurus, harus jujur, kemudian juga harus
saling mendekat dan merapat, ya, sehingga saling kenal mengenal. Karena salah satu tujuan Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku adalah lita'arofu, untuk saling mengenal. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang tanyakan sebelum itu tuh?